أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Insyaallah ini akan ada pembahasan kita berikutnya yang berkaitan dengan ini. Walaupun begitu, kita perlu ulang sedikit tentang hakikat tauhid itu. Sebelumnya kita bahas harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama yang kita sebut dengan al-wala. Syarat kedua yang disebut dengan al-bara. Al-wala itu menunjukkan loyalitas, komitmen, istiqomah, tidak ragu-ragu. Loyalitas yang pertama adalah cinta itu secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wala itu ditujukan kemana? Pertama kepada Allah secara mutlak tentunya cinta itu. Yang kedua kepada Rasul-Rasulnya. Rasul tidak hanya satu Rasul, tapi semua Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan. Sebagaimana yang biasa kita sebutkan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan sedikit pun di antara mereka. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Apabila kita mengingkari salah satu daripada nabi ataupun rasul yang tentu sudah warid dan datang dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka tercederailah wala kita kepada Allah, karena Allah yang mengutus mereka. Contohnya, orang Yahudi tidak mengakui kenabian Nabi Isa, berarti loyal ataupun wala mereka tercederai, sudah rusak. Orang Kristen tidak mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita seluruh rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang sampai kepada kita tentu dalilnya, maka wajib kita tunjukkan wala kita, penghormatan kita kepada mereka. Yang kedua tentu kepada rasul-rasul. Yang ketiga kepada para sahabat. Cinta kita kepada sahabat tanpa kecuali. Tanpa kecuali, mulai daripada sahabat yang duluan hijrah, mulai daripada sahabat-sahabat yang duluan beriman, dan sahabat yang belakangan masuk Islam. Seperti contoh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini tergolong yang belakangan masuk Islam, tapi dia masuk Islam dipenaklukkan kota Makkah. Maka apabila kita ketahui mereka daripada sahabat walaupun belakangan masuk Islam, seandainya hari-hari terakhir dia masuk Islam dan dia termasuk daripada golongan sahabat, harus ditunjukkan wala hubbun kita, cinta kita kepada mereka. Disinilah perbedaan kita dengan Syiah. Mereka membenci sahabat banyak sekali, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Maka apabila tercederai wala loyalnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan pada sahabatnya, maka kita tidak termasuk lagi orang yang menunjukkan wala. Berarti syahadat kita bisa, paling tidak bahasanya tidak sempurna, bahkan bisa kita keluar dari Islam. Berikutnya
menunjukkan wala kita kepada orang-orang beriman, orang mukmin seakidah dengan kita, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dan ini jelas juga di dalam kubur nantinya yang ditanya salah satunya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudara kita adalah muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Itu yang keempat. Yang kelima, wala itu kita wajib menolong sesama muslim, wajib sesama mukmin. Artinya jangan menunjukkan loyal kita kepada orang-orang yang di luar Islam, tetapi kepada orang Islam. Loyal kita ataupun wala kita seharusnya kepada orang beriman. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, orang-orang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tegas terhadap orang-orang kafir tapi berkasih sayang di antara mereka. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang. Sekarang terbalik. Asyidda'un 'alal mu'minin, ruhama'un 'alal kuffar. Mereka tegas, keras terhadap orang-orang beriman, kasar terhadap orang beriman, tapi berkasih sayang dengan orang-orang yang tidak beriman, tidak seakidah dengan mereka. Intinya wala itu ada pada 5 aspek supaya syahadah kita sah dan sempurna. Pertama, hubbun mutlak kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, Rasul-Rasulnya, kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada orang-orang yang beriman dan seakidah dengan kita, dan wajib menolong mereka, orang beriman yang ditolong. Itu namanya wala. Yang kedua, al-bara. Bara itu kebalikan. Kita harus melepaskan diri daripada orang-orang yang menyalahi apa? Tentunya yang diperintahkan oleh Allah. Menyalahi artinya membencihi, lawan daripada mencintai, yaitu membencihi orang-orang yang menyalahi Allah. Sebaliknya, membencihi orang-orang, tapi tentu dalam akidah kita membencihi perbuatannya, membencihi perbuatan orang-orang yang menyalahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membencihi yang menyalahi Rasul-Rasulnya, itu namanya bara. Yang ketiga, membencihi tentunya orang-orang yang menyalahi sahabat-sahabat, para sahabat, sebab mereka orang yang terbaik. Yang keempat, membencihi jalan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu maksudnya, kalau sudah ada kelompok orang-orang yang beriman, mereka berada pada garis yang benar, lalu dia keluar daripada kelompok itu namanya merusak ikatan persaudaraan, merusak ikatan ukhuwah. Sebagaimana Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian membencihi orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam, tidak mau menolongnya. Dia tidak mau menolong orang beriman. Ini namanya bara, termasuk syarat sahnya akidah tauhid ataupun kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.